Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita masih akan bahas materi SKB Pedagogik. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang materi atau SKB Pedagogik dengan topik kecerdasan peserta didik, hari ini kita akan bahas tentang karakteristik peserta didik. Jadi yang namanya pedagogik itu materinya kan banyak banget. Kita akan bahas sesuai topik masing-masing. Jadi video kali ini sekitar 10 menit, jadikan 10 menit kalian bermanfaat. Semoga kalian lancar tes SKB-nya dan jangan lupa tetap semangat dan berdoa. Langsung saja kita cek soalnya, check it out. Seperti biasa, kalau pembahasannya terlalu cepat, kalian bisa pause dan baca sendiri ya. Soal yang pertama, karakteristik umum peserta didik meliputi beberapa aspek. Mana yang bukan merupakan aspek dari karakteristik umum? A. Gender, B. Gaya belajar, C. Kultural, D. Minat, E. Status sosial. Di sini kata kuncinya adalah karakteristik umum dan yang bukan. Jadi jawabannya adalah B. Gaya belajar. Jadi karakteristik umum peserta didik itu aspeknya ada gender, usia, dan latar belakang. Latar belakang itu bisa kultural, minat, dan status sosial. Jadi jawaban nomor 1 adalah B, gaya belajar. Nomor 2, Pak Adit seorang guru SMP X. Ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik umum peserta didik yaitu A. Etnik, B. Usia, C. Kultural, D. Status sosial, E. Minat. Kata kuncinya di sini ada keluarga yang mampu, ada yang miskin, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi buruh. Itu kaitannya dengan status sosial. Berarti jawabannya adalah D, status sosial. Soal berikutnya, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Garuda, guru menghimbau untuk menggunakan busana daerah masing-masing. Guru tersebut berarti memperhatikan karakteristik umum peserta didik terutama pada aspek gender, minat, usia, status sosial, atau etnik. Di sini kata kuncinya adalah menggunakan busana daerah masing-masing. Jadi kaitannya dengan E, etnik. Jawabannya adalah etnik. Soal guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, pilihannya lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Hal ini berarti guru tersebut sangat memperhatikan karakteristik umum peserta didik yaitu A. Gender, B. Kultural, C. Etnik, D. Minat, E. Status sosial. Di sini kata kuncinya adalah lagu-lagu dari asal daerahnya. Berarti jawabannya adalah kultural. Kenapa sih bukan etnik? Jadi perbedaannya gini teman-teman. Kalau etnik itu lebih cenderung untuk identitas diri seperti pakaian adat, seperti itu. Tapi kalau kultural atau culture atau budaya itu biasanya bentuknya seperti karya seninya, seperti lagu-lagu daerahnya, adat istiadatnya, itu masuknya adalah culture atau kultural. Jadi tahu kan bedanya antara kultural dan etnik. Soal berikutnya teman-teman. Bu Beta seorang guru sekolah dasar. Setiap kali melakukan proses pembelajaran kepada peserta didiknya, sering menggunakan benda nyata. Kadang-kadang kalau tidak ditemukan benda nyata, maka diganti dengan model atau tiruan. Bu Beta melakukan demikian dengan alasan peserta didik sekolah dasar, taraf perkembangan intelektualnya berada pada tahap operasional konkret. Nah, dari pertanyaan tersebut, Bu Beta mengaplikasikan salah satu aspek karakteristik peserta didik yaitu di sini kata kunci yang perlu kita pahami adalah alasannya Bu Beta melakukan
hal tersebut, teman-teman. Jadi Bu Peta di sini tahu kalau peserta SD atau siswa SD itu memiliki perkembangan intelektual di tahap operasional konkret. Jadi jelas, jawaban di sini adalah karakteristik peserta didik usia. Kenapa? Karena Bu Beta peduli akan taraf perkembangan di usia peserta didik SD. Jawaban A, B, D, dan E salah. Jawaban yang benar adalah C, usia. Jelaskan teman-teman? Oke, next question. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang memperhatikan apa yang sedang dibahasnya dan kurang aktif dalam belajar. Guru tersebut berarti memperhatikan aspek perkembangan peserta didik, yaitu, nah, kata kuncinya di sini adalah peserta didik kurang memperhatikan dan kurang aktif belajar. Berarti guru di sini memperhatikan aspek E, minat. Jadi minat peserta didik untuk mengikuti pelajaran diperhatikan banget nih sama gurunya di sini. Jawabannya adalah E, minat. Next question. Guru ketika membentuk kelompok diskusi anggotanya dengan memperhatikan jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas, karena agar kelompoknya heterogen. Hal ini berarti guru tersebut memperhatikan karakteristik umum peserta didik, yaitu, sudah jelas teman-teman, di sini kata kuncinya adalah jumlah laki-laki dan perempuan. Berarti jawabannya adalah C, gender. Perkembangan intelektual peserta didik usia taman kanak-kanak berada pada fase A, sensori motor, B, praoperasional, C, operasional konkret, D, masa genital, E, operasional formal. Karena di sini pendidikan di usia taman kanak-kanak, berarti jawabannya adalah praoperasional. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk fase perkembangan akan dibedakan menurut usianya teman-teman. Kita lihat. Yang pertama adalah sensori motor. Sensori motor ini biasanya fase yang terjadi di anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Untuk praoperasional itu biasanya adalah fase perkembangan anak-anak di usia 2 tahun hingga 6 tahun. Jadi karena pertanyaannya adalah usia taman kanak-kanak, masuknya adalah praoperasional. Dan C, operasional konkret. Operasional konkret adalah fase perkembangan anak di usia 6 sampai 11 tahun. Biasanya usia-usia anak sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah operasional formal yang terjadi di usia 11 tahun hingga dewasa. Jadi mungkin sekitar anak SMP, SMA, kuliah, pokoknya dari 11 tahun hingga dewasa. Itu perbedaan fase perkembangan intelektual berdasarkan usianya teman-teman. Diingat-ingat ya teman-teman. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Guru ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Di pembelajaran tersebut sebenarnya guru memberikan karakteristik umum peserta, yaitu, nah di sini kuncinya adalah guru menggunakan media agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik, serta senang mengikuti pelajaran. Nah, sudah jelas teman-teman, jawabannya adalah D, minat. Nah, itu dia tadi pembahasan kita hari ini teman-teman. Jangan lupa dukung video ini dengan cara share, subscribe, and like. Karena dengan dukungan kalian, saya akan semangat untuk upload video-video pembahasan yang lainnya. Oke, thanks for watching and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.